Bagaimana caranya agar komunikasi yang kita lakukan itu bisa efektif? Nah, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita ketahui dan pelajari, dan pastinya harus Anda praktekkan. Untuk bisa menghasilkan sebuah komunikasi yang efektif, ada beberapa hal yang butuh kita ketahui dan kita kuasai. Yang pertama yaitu adalah kita harus tahu terlebih dahulu siapa yang menjadi kawan bicara kita. Siapa yang kita hadapi. Nah, apa saja yang butuh kita ketahui dari kawan bicara kita, dari orang yang akan kita ajak berkomunikasi. Ya, bisa misalnya mungkin kita butuh tahu usianya. Apakah usianya setara dengan kita, lebih muda dari kita, atau mungkin lebih senior dari kita. Kita butuh tahu juga latar belakang dari orang yang kita ajak bicara. Latar belakang bisa misalnya latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, latar belakang pengalamannya. Termasuk juga misalnya latar belakang kenapa dia kemudian menjadi mitra bicara kita. Dan hal lainnya lagi yang butuh kita ketahui dari mitra bicara kita, yaitu adalah bagaimana keseharian dia dan seperti apa hal-hal yang kemudian ada di sekitarnya mempengaruhinya. Nah, tahu mitra bicara, tahu kawan bicara kita, itu akan membuat kita jadi bisa mengumpulkan informasi, bisa mendesain sebuah bentuk komunikasi yang tepat. Karena jangan sampai misalnya kita berkomunikasi dengan seseorang yang ternyata misalnya karena usianya di bawah kita, kita menggunakan bahasa yang terlalu tinggi untuk dia. Atau sebaliknya, tahu siapa orang yang kita ajak bicara akan membantu untuk menghasilkan komunikasi yang lebih efektif. Nah, yang kedua, yaitu adalah setelah kita tahu dengan siapa kita akan bicara, kita juga harus tahu secara jelas apa tujuan kita berbicara dengan orang tersebut. Apa tujuan kita berkomunikasi dengan orang itu. Nah, misalnya mungkin apakah kita akan bicara dengan orang tersebut hanya untuk sekedar menginformasikan sebuah pesan, atau mungkin mengedukasi dia, atau bisa jadi kita berbicara dengan orang itu adalah karena ada hal yang harus kita persuasi, kita pengaruhi, kita bujuk untuk dia lakukan. Ketika kita tahu tujuan kita dalam berkomunikasi apa, maka ini akan kemudian sangat membantu untuk kita merancang bagaimana cara berkomunikasi yang tepat. Kata-kata apa yang harus kita pilih dan hal apa yang perlu kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan ketika kita berkomunikasi. Itu yang kedua. Sekarang, yang ketiga, sebuah komunikasi akan jauh lebih efektif ketika kita memperhatikan konteks, ya. Memperhatikan konteks. Konteks ini artinya apa? Kita membahas sesuatu itu dalam cakupan apa? Dalam bingkai apa? Karena jangan sampai misalnya kita berkomunikasi dan keluar dari konteks. Keluar dari apa yang seharusnya menjadi pokok pembahasan. Nah, konteks ini akan sangat menentukan konten. Ya. Isi dari apa yang kita komunikasikan. Upayakan antara konteks dan konten itu selaras. Beda konteks akan bisa menghasilkan sebuah perbedaan konten penyampaian. Seperti apa konteks pembicaraan kita akan bahas di video yang selanjutnya. Nah, jadi perhatikan konteksnya. Sebagai contoh seperti ini misalnya. Ketika kita berbicara tentang
bagaimana meningkatkan prestasi belajar melalui kegiatan yang kita atur agar disiplin. Maka pendisiplinan aktivitas itu bisa jadi akan punya konteks yang berbeda pada orang yang berbeda. Konteks pendisiplinan diri bisa jadi hal yang positif ketika kita komunikasikan itu dengan cara yang tepat, dengan informasi yang tepat, membawa pada pemahaman bahwa pendisiplinan itu penting untuk diri kita. Namun, ketika misalnya pendisiplinan itu terdengar pada orang yang memahami itu sebagai sebuah hukuman, memahami itu sebagai sebuah pelarangan, maka ini akan membawa hasil yang tidak efektif di dalam sebuah komunikasi. Contoh realnya seperti ini misalnya, seorang bapak menyampaikan kepada anaknya, "Nak, kamu minggu depan akan ujian. Karena itu, kamu tidak boleh lagi untuk pulang telat saat malam." Maka ketika si bapak menyampaikan hal itu kepada anak, konteksnya adalah karena rasa sayang. Bapak ingin anaknya punya waktu yang cukup untuk menyiapkan diri saat ujian nanti. Namun, bisa jadi penyampaian si bapak ini akan punya makna yang berbeda karena si anak memahaminya dengan konteks yang berbeda. Anak akan memahaminya bahwa apa yang disampaikan oleh si bapak itu sebagai sebuah pelarangan, bahkan bisa jadi juga sebuah bentuk dari rasa tidak sayang. Nah, ini tentu dua hal yang berbeda. Dan ketika dua hal yang berbeda ini terjadi, akan membuat komunikasi tidak efektif. Nah, ketika misalnya si bapak mau menyampaikan hal tersebut kepada si anak, alangkah baiknya memperhatikan konteks, mengajak anak untuk melihat dari konteks yang sama. Nah, hal ini bapak lakukan karena bapak sayang pada kamu dan peduli dengan masa depan kamu. Dan tentunya kamu juga sayang pada diri kamu karena kamu ingin masa depanmu cerah. Bapak ingin ketika 1 minggu sebelum ujian, kamu sudah mulai harus mengurangi aktivitas malammu. Nah, ketika itu dilakukan, maka akan jauh lebih mudah masing-masing pihak untuk memahami maksudnya. Nah, yang keempat, yang butuh kita perhatikan ketika kita ingin menghasilkan sebuah komunikasi yang efektif, yaitu adalah kita butuh mempelajari kultur, ya, pelajari, pahami budaya dari mitra bicara kita. Orang dari daerah yang berbeda punya kultur yang berbeda, punya bahasa yang berbeda, punya cara bicara yang berbeda. Beberapa waktu yang lalu saya ke daerah di Nusa Tenggara Timur, dan ketika berada di sana, saat kita berkomunikasi, walaupun dalam konteks santai, obrolan ringan, maka mungkin bagi kita yang tidak terbiasa mendengarkan mereka yang ketika berbicara itu keras, bahkan pilihan katanya kasar, akan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik. Padahal sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang biasa saja, karena seperti itulah cara mereka berkomunikasi. Nah, agar komunikasi kita efektif, kita butuh mempelajari kultur, pahami budaya orang lain, dan hargai hal tersebut. Sehingga tidak mudah kemudian kita akhirnya merasa tidak nyaman ataupun merasa bahwa terjadi miskomunikasi hanya dikarenakan tadi ada perbedaan
kultur. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu adalah kita butuh juga untuk memahami bahasa. Beda orang, beda latar belakang, beda pengalaman, beda pengetahuan, bisa jadi juga beda pemahaman bahasa. Kalau saya tanyakan kepada Anda, apa ini? Ya, silakan Anda jawab. Apakah ini? Maka bisa jadi Anda akan menjawab salah satu dari jawaban ini. Ini adalah ibu jari, atau ini adalah jempol. Maka apapun jawaban Anda adalah benar. Hanya saja yang butuh kita pahami bahwa ternyata masing-masing orang punya cara untuk membahasakan sesuatu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena sangat dipengaruhi oleh pemahaman, pengetahuan, pengalaman, dan wawasan. Sama halnya, contohnya seperti ini. Saya minta Anda pejamkan mata. Ya, silakan pejamkan mata. Sambil Anda mendengarkan suara saya, pikirkan sebuah kursi. Pikirkan sebuah kursi dan masih terus memejamkan mata. Oke, pada hitungan ketiga, buka mata Anda. 1, 2, 3. Nah, ketika saya meminta Anda membayangkan sebuah kursi, pertanyaan saya adalah, warna kursinya apa? Yes. Ya, ada yang bilang merah, hitam, coklat, hijau, ya bermacam-macam warna. Nah, apapun jawaban Anda adalah benar. Karena itu muncul dari referensi yang ada di dalam benak Anda. Sehingga kita butuh untuk dalam berkomunikasi harus saling memahami bahasa. Baik, saya akan review tentang 5 hal yang butuh kita kuasai agar komunikasi kita lebih efektif. Yang pertama itu adalah kita ketahui siapa mitra bicara kita, kawan bicara kita, orang yang kita ajak berkomunikasi, cari tahu latar belakangnya. Kedua, ketahui apa tujuan kita berbicara. Dari tahu tujuan kita berbicara, kita bisa menyesuaikan hal apa saja yang harus kita sampaikan, harus kita lakukan. Dan tentunya yang tidak boleh kita lakukan. Yang ketiga adalah kita harus juga memperhatikan konteks pembicaraan kita. Sesuaikan konteks dengan tujuan. Jangan sampai tujuan dan konteks menjadi sesuatu yang berbeda. Ini akan menghasilkan sebuah isi pembicaraan yang akan jauh lari dari apa yang harusnya dilakukan. Dan akhirnya kita tidak bisa menghasilkan sebuah komunikasi yang efektif dengan cara hal itu. Yang keempat yaitu adalah kita butuh pelajari kultur. Kenali, pahami budaya orang lain. Setiap orang punya latar belakang yang berbeda, punya budaya yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda. Nah, ini juga tentunya akan sangat mempengaruhi pada bagaimana cara dia berkomunikasi. Dan yang kelima, yaitu adalah pahami bahasa saat kita berkomunikasi. Gunakan bahasa yang orang itu pahami, orang itu lakukan, kalau kita ingin komunikasi kita lebih efektif. Nah, demikian video kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.